Malam itu, dinginnya angin bulan November menusuk hingga ke tulang. Gerimis tipis yang turun sejak sore membuat suasana terminal bus antar kota terlihat lebih suram dari biasanya. Aku, Rino, terjebak di sana sendirian. Bus terakhir ke kampung halamanku, Klaten, sudah melaju 2 jam lalu, membawa serta harapan terakhirku untuk sampai rumah sebelum dini hari. Ponselku mati total, dan dompetku hanya menyisakan lembaran lusuh yang tak cukup untuk menyewa penginapan di dekat terminal. Aku menghela napas panjang, pasrah. Pikiranku berkelana pada cerita-cerita seram yang sering kudengar tentang terminal-terminal tua di malam hari. Konon, banyak arwah gentayangan yang masih terjebak di antara hiruk-pikuk keberangkatan dan kedatangan. Namun, rasa lelah dan kantuk jauh lebih mendominasi. Aku memutuskan untuk mencari bangku kosong di area tunggu yang relatif aman, setidaknya sampai pagi menjelang. Lampu-lampu neon di terminal mulai berkedip. Beberapa bahkan sudah padam, menyisakan area yang remang-remang. Hanya ada beberapa orang lagi yang senasib denganku. Tersebar di sudut-sudut, sebagian besar tertidur pulas, dengan barang bawaan mereka sebagai bantal. Penjaga malam sesekali melintas, menyeret sapu lidi yang menimbulkan suara gesekan pelan di lantai beton. Aku memilih bangku di dekat pos keamanan yang sudah kosong, berharap sedikit cahaya dari lampu jalan di luar bisa menemaniku. Kantukku semakin berat, kelopak mataku terasa tebal. Aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa sedikit beristirahat. Namun pikiran tentang perjalanan yang tertunda dan cerita-cerita seram itu terus berkelebat, membuatku gelisah. Aku membuka mata, mencoba mencari distraksi, dan pandanganku jatuh pada sebuah lorong gelap di sudut terminal. Tempat tanda menuju toilet umum terpampang samar. Perutku mulai bereaksi. Kopi sachet yang kutenggak beberapa jam letaknya. Mau tak mau, aku harus ke toilet. Aku melirik jam dinding di kantor informasi yang mati. Sepertinya sudah lewat tengah malam. Suasana terminal semakin sepi. Bahkan suara jangkrik pun terdengar jelas di antara keheningan yang mencekam. Rasa ragu menyelimutiku. Lorong menuju toilet umum itu terlihat begitu gelap dan asing. Aku teringat lagi cerita-cerita horor tentang toilet umum di tempat-tempat sepi. Namun desakan perutku lebih kuat daripada rasa takutku. Aku berdiri perlahan, merapikan jaketku, dan melangkah menuju lorong itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menahan kakiku. Udara di lorong terasa lebih dingin, dan bau amis samar-samar tercium, bercampur dengan aroma karbol yang sudah usang. Lampu di dalam toilet umum berkedip-kedip redup, hanya menerangi sebagian kecil ruangan. Ada 3 bilik toilet, semuanya tertutup rapat. Cermin besar di atas wastafel tampak kusam, memantulkan bayangan diriku yang terlihat pucat dan kelelahan. Aku memilih bilik paling ujung, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayapiku. Suara keran air yang menetes pelan terdengar seperti irama dari kuburan. Di dalam bilik, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa pengap, meskipun ada ventilasi kecil di atas. Aku mencoba menenangkan diri, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya karena kelelahan dan imajinasiku yang berlebihan. Namun, sebuah bisikan samar, sangat pelan, seolah berbisik tepat di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lagi, tapi tidak ada apa-apa. Bab 3 pantulan di cermin, aku buru-buru menyelesaikan urusanku dan segera keluar dari bilik. Saat mencuci tangan di wastafel, pandanganku tanpa sengaja tertuju pada cermin di depanku. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku mencelos. Di belakang bayanganku sendiri, tampak siluet samar seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Ia berdiri diam, tepat di belakangku. Aku membeku, tanganku gemetar hebat, memegang erat keran air. Bau amis yang tadi samar-samar kini tercium lebih kuat, seolah ada sesuatu yang baru saja membusuk di dekatku. Aku tahu aku tidak sendirian di toilet itu, namun tidak ada siapapun di sana saat aku masuk. Suasana hening mencekam, hanya suara detak jantungku yang berpacu kencang di telingaku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah ilusi optik, pantulan cahaya yang menipu, atau mungkin hanya efek dari lampu yang berkedip. Perlahan, sangat perlahan, aku mencoba menggeser pandanganku ke samping, berharap siluet itu menghilang. Tapi tidak. Bahkan, seolah bayangan itu sedikit bergerak, seakan ingin mendekat.
Rambut panjangnya yang terurai menutupi sebagian wajahnya. Namun aku bisa merasakan tatapan kosong yang mengarah padaku. Dinginnya udara di toilet semakin menusuk, seolah hawa dingin itu berasal dari entitas di belakangku. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Kakiku terasa kaku, seolah terpaku di lantai. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Rasa takut yang murni dan menusuk tiba-tiba membanjiri seluruh indraku. Aku tahu apa yang kulihat di cermin itu bukan hanya imajinasiku. Aku tidak sendiri. Ketakutan memuncak. Dengan sisa keberanian yang entah dari mana asalnya, aku memejamkan mata erat-erat, berharap saat kubuka lagi, semua ini hanya mimpi buruk. Namun saat kelopak mataku terbuka perlahan, pantulan di cermin masih ada. Sosok wanita berambut panjang itu masih berdiri tegak dari sebelumnya. Aroma amis kini sangat menyengat, membuatku mual. Jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku bisa melihat dengan lebih jelas, rambutnya yang hitam panjang terurai hingga pinggang, menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat pasi. Hanya sebagian kecil dari dahi dan dagunya yang terlihat, menyeratkan wajah yang kurus dan kusam. Kain putih yang dikenakannya terlihat lusuh dan sedikit kotor, seolah sudah lama tidak dicuci. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Mulutku keluh, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Mataku tak bisa lepas dari pantulan seram di cermin itu. Kemudian, perlahan, sangat perlahan, kepala sosok itu mulai terangkat. Rambut panjangnya sedikit tersibak, memperlihatkan sebagian wajahnya yang kini tampak lebih jelas. Mata kanannya kosong, hanya lubang hitam gelap, seolah-olah bola matanya telah hilang. Sementara mata kirinya terbuka lebar, memancarkan tatapan dingin yang tak memiliki emosi, namun syarat akan kesedihan yang mendalam. Sebuah bisikan lirik kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Ulanglah. Suara itu terdengar parau, seolah datang dari tenggorokan yang rusak. Getaran dingin menjalari seluruh tubuhku. Aku tahu aku harus pergi. Sekarang juga. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membalikkan badan dengan cepat, nyaris menabrak wastafel. Namun, saat aku berbalik, tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu kosong, hanya aku sendiri. Rasa lega bercampur kebingungan menyergapku. Apakah itu hanya halusinasiku? Tapi bau amis dan dinginnya udara masih terasa begitu nyata. Aku bergegas menuju pintu. Nyaris tersandung kakiku sendiri. Jantungku masih berdebar kencang dan napasku ternganga. Saat tanganku meraih gagang pintu, sebuah suara menggeram terdengar dari salah satu bilik toilet, diikuti suara gesekan yang menyeramkan, seolah ada sesuatu yang sedang diseret di lantai keramik. Aku tak berani menoleh. Aku mendorong pintu dengan sekuat tenaga dan berlari keluar dari lorong gelap itu, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Langkah kakiku begitu cepat, seolah ada yang mengejarku. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang mungkin melihatku berlarian di terminal sepi itu. Yang ada di pikiranku hanyalah menjauh sejauh mungkin dari toilet terkutuk itu. Aku terus berlari hingga mencapai area tunggu utama yang sedikit lebih terang. Napasku ternganga, paru-paruku terasa sakit. Aku mencari bangku yang paling dekat dengan lampu terang dan segera mendudukkan diri di sana. Mencoba mengatur napas dan menenangkan detak jantungku. Keringat dingin membanjiri punggungku, meskipun udara malam terasa dingin. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua sudah berakhir, bahwa aku sudah aman. Tapi bayangan wanita berambut panjang dengan mata kosong itu masih menari-nari di pelupuk mataku. Aku mencoba menenangkan diri, mengatur napas, dan meyakinkan diriku bahwa apa yang terjadi di toilet tadi hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, wajah pucat dengan mata kosong itu muncul. Aku memutuskan untuk tidak lagi tidur. Aku akan terjaga sampai pagi tiba, menunggu bus pertama. Aku mengeluarkan ponselku lagi, berharap ada mukjizat baterainya terisi, tapi tetap saja mati. Rasa lapar mulai melanda, tapi aku terlalu takut untuk bergerak dari tempatku. Aku terus mengamati sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan lain, selain beberapa gelandangan yang tidur pulas di lantai. Terminal masih sangat sepi,
Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di jalan raya di luar. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sebuah bayangan hitam bergerak di lorong gelap yang menghubungkan area tunggu dengan peron bus. Bayangan itu sangat samar, nyaris tak terlihat, namun aku yakin itu bukan bayangan orang biasa. Ukurannya terlalu tinggi dan kurus, dan gerakannya sangat halus seolah melayang. Jantungku kembali berdebar kencang. Apakah itu dia? Apakah dia mengikutiku keluar dari toilet? Aku menahan napas, mencoba melihat lebih jelas, namun bayangan itu menghilang begitu saja di balik tiang beton. Aku merasa seperti sedang diawasi. Rasa paranoid mulai menyelimutiku. Setiap gesekan membuatku terlonjak kaget. Aku merasa tidak aman bahkan di area yang lebih terang ini. Waktu berjalan terasa sangat lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Aku terus menatap jam dinding yang mati, berharap jarumnya tiba-tiba bergerak. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mengamati poster-poster jadwal bus yang sudah usang di dinding. Tapi pikiranku terus kembali pada kejadian di toilet. Kemudian aku mendengar bisikan lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Sebuah suara parau berbisik tepat di telingaku. Suara itu membuat bulu kuduku meremang. Aku sontak menoleh ke samping, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bangku-bangku kosong dan tiang-tiang beton. Aku menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku lagi, akibat stres dan ketakutan yang berlebihan. Namun bisikan itu terus berulang, semakin sering, semakin jelas. Kali ini diikuti dengan tawa kecil yang menyeramkan. Tawa wanita yang terdengar melengking dan dingin. Tawa itu seolah berasal dari setiap sudut terminal, menggema di antara bangku-bangku kosong. Aku menutup telingaku dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara-suara itu. Aku mulai merasakan hawa dingin yang menusuk kembali menyelimutiku, seolah ada sesuatu yang sangat dekat denganku. Aku bisa merasakan napas dingin di leherku, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Aku tahu dia ada di sini. Dia sudah menemukanku. Aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Ini nyata. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap bisa menghilang. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku terus berbisik doa-doa dalam hati, berharap entitas itu segera pergi. Tawa dan bisikan itu terus berlanjut, seolah mengejek ketakutanku. Aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku. Sentuhan itu dingin seperti es, membuatku terlonjak kaget dan membuka mata lebar-lebar. Hanya kehampaan, suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali menyelimuti terminal, namun kali ini terasa jauh lebih mencekam. Aku menunggu, menahan napas berharap semua sudah berakhir. Waktu berjalan terasa sangat lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Aku terus menatap jam dinding yang mati, berharap jarumnya tiba-tiba bergerak. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mengamati poster-poster jadwal bus yang sudah usang di dinding. Tapi pikiranku terus kembali pada kejadian di toilet. Kemudian aku mendengar bisikan lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Sebuah suara parau berbisik tepat di telingaku. Suara itu membuat bulu kuduku meremang. Aku sontak menoleh ke samping, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bangku-bangku kosong dan tiang-tiang beton. Aku menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku lagi, akibat stres dan ketakutan yang berlebihan. Namun bisikan itu terus berulang, semakin sering, semakin jelas. Kali ini diikuti dengan tawa kecil yang menyeramkan. Tawa wanita yang terdengar melengking dan dingin. Tawa itu seolah berasal dari setiap sudut terminal, menggema di antara bangku-bangku kosong. Aku menutup telingaku dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara-suara itu. Aku mulai merasakan hawa dingin yang menusuk kembali menyelimutiku, seolah ada sesuatu yang sangat dekat denganku. Aku bisa merasakan napas dingin di leherku, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Aku tahu dia ada di sini. Dia sudah menemukanku.
Aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Ini nyata. Aku memejamkan mata erat-erat berharap bisa menghilang. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku terus berbisik doa-doa dalam hati, berharap entitas itu segera pergi. Tawa dan bisikan itu terus berlanjut, seolah mengejek ketakutanku. Aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku. Sentuhan itu dingin seperti es, membuatku terlonjak kaget dan membuka mata lebar-lebar. Hanya kehampaan, suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali menyelimuti terminal, namun kali ini terasa jauh lebih mencekam. Aku menunggu, menahan napas berharap semua sudah berakhir. Kemudian samar-samar, aku melihat cahaya oranye di ufuk timur. Fajar mulai menyingsing. Cahaya itu perlahan merayap masuk ke dalam terminal, mengusir kegelapan dan kengerian yang telah menyelimutiku semalaman. Seiring dengan datangnya cahaya, aku merasakan hawa dingin itu perlahan menghilang. Ketakutan yang mencekam mulai mengendur. Aku menghela napas lega, seolah beban berat baru saja terangkat dari dadaku. Beberapa orang mulai terbangun, menggeliat dari tidur mereka. Penjaga malam yang tadi tak terlihat kini kembali menyapu. Suara-suara pagi mulai terdengar, menandakan kehidupan kembali berdenyut di terminal. Aku segera berdiri, mengambil tasku, dan berjalan menuju loket tiket pertama yang buka. Aku tidak peduli kemana bus itu akan pergi. Yang penting aku harus segera keluar dari terminal angker ini. Pengalaman malam itu akan selalu menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah kulupakan. Terminal bus tidak akan pernah sama lagi bagiku.